Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 66 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ada huruf lin atau harfulin karena waw sukun didahului baris fathah, maka cara bacanya dilembutkan. Walau anna, huruf nun dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Walau anna, dan tadi yang nun ini gunnah musyaddadah jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Anna, na matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka nun panjangkan 2 harokat. Walau anna katab. Berikutnya ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan bawaan dari bacaannya ada di tengah bacaan. Dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Katabna, na matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka nun panjang 2 harokat. Katabna lay ada huruf lin karena ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Alaihim. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba, hurufnya hamzah, maka mim sukun dibaca dengan jelas. Alaihim aniq. Ini alifnya itu hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak perlu dibaca ya, jadi langsung ke qaf. Aniq. Huruf qaf hukumnya qalqalah sughra karena huruf qalqalah sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil tapi tebal ya, karena qaf ini adalah huruf tebal. Aniqatulu, lu matobi mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah terdapat pada kata uqtulu, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat fathah pada kata anfusakum, maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Aniqtulu ada ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf fa, maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju fa disertai bunyi dengung. Dengung dan samarnya sama karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Anfusakum, kum ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan ba ya, ini hamzah, maka mimnya dibaca dengan jelas. Anfusakum awikh. Nah, ini juga sama, alifnya ini hamzah wasal. Jika di tengah tidak dibaca, jika di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu ya. Ini ada di tengah jadi wi-nya tetap pendek, ininya lewat ya. Awikh ruju. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah, dibacanya tebal. Awikh ruju. Ju madhabi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, maka panjang jimnya 2 harokat. Awikhruju min
Min ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi dal, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju dal disertai bunyi dengung. Nah, ini dengungnya sedikit karena dal makhrajnya masih dekat dengan nun. Min dia, ya matobi'i zahiri, karena ada alif didahului fathah, maka ya panjang 2 harokat. Min diyarikum, huruf ra dibaca secara tarqiq karena barisnya kasrah, maka bacanya tipis. Diyarikum, kafnya pendek, mimnya jelas. Kum. Oke, tadi kalau berhenti mimnya jelas, kalau terus di sini ada hukum tajwid namanya idgham mimi, karena mim sukun menghadapi mim hidup. Maka mim pertama masuk ke mim kedua disertai bunyi dengungan. Min diyarikum, bunyi M-nya tahan. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamathilain atau idgham mithlain, karena 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, masuk dan dengungkan. Ma matobi'i zahiri, karena ada alif didahului fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Ma fa'alu, lu matobi'i zahiri, karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka lam panjangkan 2 harokat. Ma fa'aluhu illa, ini lam tasydid jangan ditahan bunyinya ya, jadi cukup kita tekan saja. Illa, la matobi'i zahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka lam panjangkan 2 harokat. Illa li matobi'i zahiri, karena ya sukun didahului baris kasrah, maka lam panjang 2 harokat. Qalilum, lalu berikutnya ada idgham bi gunnah, karena ada tanwin dhammah bertemu huruf mim, maka tanwin dhammah ini masuk atau lebur ke mim ya. Qalilum disertai bunyi dengung M. Qalilum minhum, min ada hukum izhar halqi, karena nun sukun bertemu huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun dibaca jelas. Minhum, humnya jelas ya, hum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, lebih utama berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Oke, pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.